Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan siswa kelas 12. Pertama-tama proficiat kepada kalian yang naik ke kelas 12. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Meskipun kalian waktu di kelas 2 sudah mengenal saya, tetapi tidak seinten yang di kelas 12 ini. Teknik pemesinan freeze kelas 12. Ini guru pengampunya saya. Nama saya Sumarto dengan kode 50. Saya mengampu teknik pemesinan freeze teori maupun praktek dan tidak menuntut kemungkinan akan mendampingi siswa-siswa kelas 12. Kemudian pembagian sudut yang dilakukan dengan pembagian alur dengan sudut tertentu. NC itu alfa. Alfa itu adalah sudut kali I. I adalah rasio pasangan cacing. Nah, NC alfa kali 40 dibagi 360 derajat. Ya, 360 derajat itu adalah putaran penuh. Ya, satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, untuk mencari putaran engkol yaitu NC alfa per 9 derajat. Diketahui alfa 40 derajat. Jumlah lubang pada keping nomor 2. Ya, kemudian ditanyakan NC. NC sama dengan alfa 9 derajat. NC sama dengan 40 dibagi 9 derajat. Nah, untuk memudahkan mencari maka harus dijadikan pecahan campuran 4 per 9. Dan 4 ini nanti akan menjadi putaran engkolnya. Kemudian di sini nanti adalah jarak lubang, jumlah lubang pada keping nomor 2. Nah, pada lubang keping ini yang faktornya angka 9. Nah, misalnya 9 kali 6. Ini adalah penyebutnya. Pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama untuk mencari faktor. Kemudian kita dapat temukan yaitu 424 per 54. 4 ini adalah 4 putaran engkol. Ya. Kemudian yang atas pembilang jumlahnya 24 adalah jarak lubang, ya, bukan lubang ya. Bukan 24 lubang, tetapi 24 jarak lubang. Ya. Keping yang pertama waktu kita set yang pertama tidak kita hitung. Pada keping nomor 2 yang berjumlah 54. Ya, 54 lubang. Nah, pembagian diferensial. Pembagian diferensial dilakukan jika tidak bisa dilakukan dengan pembagian tidak langsung. Nah, ini dengan catatan alat yang dipakai harus memenuhi pada roda gigi pengganti dan proses pembuatannya adalah roda gigi bayangan
dalam proses penghitungan putaran engkol. Kemudian dalam menghitung itu kita tetapkan dulu roda gigi bayangan. Roda gigi bayangan ya. Karena tidak bisa dilakukan dengan penghitungan langsung atau terbatas menggunakan alat bantu keping pembagi atau roda gigi pengganti. Prinsip penghitungan pada pembagian diferensial dengan memilih jumlah pembagian khayal ya, atau roda gigi bayangan dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah pembagi yang sebenarnya. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Jumlah pembagi khayal atau jumlah roda gigi bayangan dijaga dengan perbedaan sedekat mungkin terhadap jumlah pembagi sebenarnya. Nah, ini ditentukan kalau lebih besar. Nah, NC atau putaran engkol I per Z aksen. Jumlah roda gigi bayangan harus kita tentukan lebih besar atau lebih kecil. Putaran poros cacing dengan engkol memutar roda gigi cacing yang satu sumbu dengan spindle pembagi yang akan memutar keping pembagi melalui pasangan roda gigi pengganti. Nah, roda gigi pengganti ada 4 A, B, C, D atau A sama B atau C ya. Pasangan roda gigi tetap dengan rasio 1:1. Penghitungan ini karena Z ini tidak bisa dikerjakan dengan secara tak langsung ya, maka harus dengan roda gigi bayangan. Nah, ini ada kriterianya. R atau susunan roda gigi pengganti I per Z aksen dikurangi Z aksen minus Z. Arah putaran keping pembagi jika Z aksen ini roda gigi bayangan lebih besar dari Z, keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol tanpa roda gigi perantara. Nah, kalau kita tetapkan Z aksen ini lebih besar, maka putaran engkol itu harus searah dengan keping pembagi. Nah, jadi harus searah dan tanpa roda gigi pelantara. Nah, kalau di sini lebih besar, berarti Z aksen minus Z. Kalau lebih besar, maka hasilnya adalah positif. Kalau hasilnya positif, keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol tanpa roda gigi perantara. Ketentuan yang lain, jika Z aksen itu lebih kecil dari Z, keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol. Diperlukan 1 roda gigi perantara. Untuk merubah Z aksen ya lebih kecil dari Z, maka kalau ini negatif, maka keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol. Nah, jadi diperlukan 1 roda gigi perantara. Nah, ini ketentuan untuk menentukan Z aksen. Maka nanti dalam proses pembagiannya R sama dengan A kali B, ini proses pemutar. C
C dan D. Nanti yang kita bahas ya. Ini R, AB sebagai pemutar, CD yang diputar. Nah ini A memutar C. Nah kemudian B ini memutar D. A dan B, A memutar dari C, kemudian B memutar dari D. Nah ini kalau kita lihat ini adalah putaran engkol, kemudian di sini adalah benda kerja atau bakalan roda gigi pada pembagian diferensial. Nah mungkin akan lebih jauh. Ini ada contoh soalnya. Contoh soal, sebuah roda gigi dengan jumlah Z sama dengan 71 akan dibuat di mesin fresh dengan rasio pasangan cacing 40:1. Nah, 40:1. Z 71 ini tidak bisa menggunakan pembagian tak langsung. Maka kita buat prosedurnya seperti apa. Kemudian putaran engkol ya, dan keping pembagi, kemudian roda gigi pengganti R dan arah putaran. Nah nanti kita akan kupas. Nah ini yang ditanyakan. Diketahui Z sama dengan 71, I sama dengan 40:1, R roda gigi pengganti yang disediakan 24, 28, 32, 36, 40, 44, 56, nah, dan seterusnya. Nah, anggap saja yang ini 26 ya. Kemudian jumlah keping pembagi yaitu 1 depan dan belakang. Ditanya NCR arah putaran keping pembagi. Nah, mari kita lihat. Yang pertama menentukan roda gigi hayal Z aksen yaitu 70, berarti lebih kecil dari Z. Nah, lebih kecil dari Z. Keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan diperlukan 1 roda gigi perantara. Nah, roda gigi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan diperlukan 1 roda gigi pengganti. NC I per Z aksen, kemudian 40/70, 4/7 ya, ini jumlah keping yang tersedia. Nah, yang di sini tadi, nah ini 42 ya, bukan roda gigi pengganti ya. Ini jumlah keping 42. Nah, jadi engkol digerakkan 24 jarak lubang pada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 42 lubang. Nah, kalau ini adalah pecahan. Engkol digerakkan ya, digerakkan 24 jarak lubang pada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 42 lubang. Nah, ini sudah kita temukan. Karena Z aksennya adalah 70, maka 1 keping pembagi berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan diperlukan 1 roda gigi perantara ya. Kemudian ini sudah kita tentukan, sudah kita hitung. Engkol digerakkan 24 jarak lubang pada keping pembagi nomor 1 yang berjumlah 42 lubang. Untuk selanjutnya ya, kita lihat menghitung roda gigi pengganti.
dalam menghitung roda gigi pengganti kita masukkan rumus dulu. R sama dengan I per Z aksen dikurangi, di sini dikalikan ya, Z aksen dengan Z yang sebenarnya. R sama dengan 40 per 70 dikurangi 70 per 71, maka R sama dengan 4 per 7. Karena dikalikan minus 1 ya, maka hasilnya minus. Maka dari 4 per 7 yang kita tentukan yang bagian bawah ya, di situ kita lihat faktor-faktor dari roda gigi pengganti yang disediakan atau yang ada. Nah, di sini 24, ini 24 ya, jadi kurang 24 ya, ada 32 dan 56. Nah, kita lihat di sini lagi. Nah, 56. Nah, di sini maka akan terjadi 24 dikali 32. Nah, A dan B, kemudian yang bawah ini 24 56 itu C dan D. Nah, jika R hasilnya negatif, maka keping pembagi harus berputar berlawanan arah dengan putaran engkol dan memerlukan satu roda gigi perantara. Ini yang hasilnya negatif ya, sesuai. Namun jika R hasilnya positif, maka keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol dan tidak memerlukan roda gigi perantara. Ya. Ini adalah ketentuan-ketentuan ya, R dengan ketentuan A, B, C, D ya. Nah, kalau negatif itu berarti keping pembagi harus berlawanan arah dengan putaran engkol. Nah, jika R hasilnya positif, maka keping pembagi harus berputar searah dengan putaran engkol dan tidak memerlukan roda gigi perantara. Nah, ini adalah penyelesaian. Ini yang dapat saya sampaikan tentang dividing head ya. Kita dapat pelajari bersama tentang materi-materi dividing head ya. Sedikit evaluasi tentang dividing head. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.